Baik, semangat pagi Sobat Improvement. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam webinar PKM kali ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Yozi Samsubar, konsultan PKM yang akan bertindak selaku moderator, memandu acara webinar hingga selesai. Sedikit mengenai perkenalan organisasi kami, PKM Consultant merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Kami memiliki spesialisasi dalam 3 bidang utama, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. PKM Consultant dipercaya oleh ASCM, Association for Supply Chain Management, sebagai satu-satunya Premier Epic Training Partner yang pertama di Indonesia yang membantu para profesional supply chain yang ingin memperoleh sertifikasi dalam bidang supply chain management, yaitu CPIM atau Certified in Planning and Inventory Management, CSCP Certified Supply Chain Professional, CLTD Certified in Logistics, Transportation and Distribution, serta yang baru saja launch CTSC Certified in Transformation for Supply Chain. Sobat Improvement, izinkan kami menyampaikan mengenai tata cara pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, dimohon para Sobat Improvement untuk mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, harap mengganti nama username untuk memudahkan kami mengenali dengan format nama dan perusahaan. Dan selama paparan berlangsung, silakan untuk bertanya melalui fitur Q&A Zoom atas menggunakan format nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Dan nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Webinar kita kali ini akan mengangkat topik Unlock Supply Chain Success with SCORE Best Practices. Webinar ini merupakan bagian pertama dari rangkaian webinar setiap bulannya sebelum final event yang akan diselenggarakan pada bulan November, yaitu International Seminar dengan tema Driving Supply Chain Excellence Using SCORE. Nah, mengapa kami mengangkat topik ini pada webinar pertama? Ya, karena dunia supply chain telah mengalami perubahan yang cukup pesat ya, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai gangguan disruption di belahan dunia telah berpengaruh banyak terhadap global supply chain dan organisasi secara spesifik. Kondisi ini telah mendorong banyak organisasi untuk senantiasa memperkuat jaringan supply chain-nya agar dapat bertahan dan tentunya bersaing secara kompetitif. Dalam kaitan itu, ASCM atau Association for Supply Chain Management telah mengembangkan SCORE, Supply Chain Operation Reference, sebagai sebuah kerangka dan acuan dalam meningkatkan performa supply chain-nya. Lebih jauh mengenai SCORE atau Supply Chain Operation Reference ini menyediakan metodologi, tool diagnostik, dan juga tolak ukur yang membantu organisasi di dalam melakukan perbaikan secara dramatis dan cepat dalam proses rantai pasokan. SCORE merupakan produk hasil merger antara ASCM, dahulu Epix, dengan Supply Chain Council pada tahun 2014. Dan model ini telah mengalami perkembangan perubahan yang cukup besar ya, melibatkan para akademisi dan praktisi sehingga benar-benar mampu untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini dari supply chain. SCORE sendiri memiliki 4 bagian utama. Yang pertama adalah terkait dengan performance dan proses. Bagian kedua, kemudian di samping performance dan proses, SCORE juga memiliki elemen yang disebut dengan practice. Bagaimana kita menjalankan beberapa praktek terbaik dalam supply chain. Dan juga people sebagai elemen terakhir, di mana di bagian people ini didefinisikan jenis keahlian yang dibutuhkan untuk tentunya kita dapat menjalankan proses bisnis dalam supply chain.
Baik, untuk webinar kali ini kami mengundang pembicara yang sudah banyak sekali pengalamannya dalam bidang supply chain, yaitu Bapak Ari Primantara. Beliau adalah saat ini sebagai VP Warehouse and Packaging System PT Petrokimia Gresik. Semangat pagi Pak Ari. Semangat pagi Pak Yosi, salam sehat, semangat, dan kepada Baik, seluruh ya, salam rekan-rekan sehat juga sobat Pak Ari. improvement. Ya, baik. Oke, baik. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan menyampaikan beberapa cara webinar kembali ya, Sobat Improvement. Yang pertama, dimohon para Sobat Improvement untuk mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Harap mengganti nama username dengan format nama dan perusahaan ya untuk memudahkan kami dapat mengidentifikasikan. Selama paparan berlangsung, dipersilakan untuk bertanya melalui Q&A yang kami sediakan dengan format nama, perusahaan, dan juga pertanyaannya. Baik, pastinya Sobat Improvement sudah tidak sabar lagi ya, Pak Ari Primantara. Untuk itu kami persilakan untuk pemaparan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Yosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera kita semua. Dan terhormat Pak Yosi, Bapak Panitia, dan yang nggak kalah menarik ini para Sobat Improvement Supply Chain yang mengikuti kegiatan seminar pada siang hari ini. Mohon izin share screen ya Pak. Oke, apa sudah terlihat Pak Yosi? Ya, sudah Bapak. Saya pakai full saja ya. Oke, sudah terlihat Pak ya? Izin. Sudah Pak. Oke, nah, terima kasih Bapak. Salam improvement, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Jadi perkenalkan, saya Ari Primantara, saat ini sebagai mendapatkan amanah sebagai VP Warehouse and Packaging System di PT Petrokimia Gresik. Jadi mungkin izin memperkenalkan Petrokimia Gresik ya Bapak Ibu. Seringkali waktu ketemu di jalan itu ngobrol panjang lebar terkait Petrokimia Gresik. Suaranya gini, iya Pak Ari, kita juga sering pakai Petro untuk bangun pabrik atau bangun gudang gitu. Loh, dikira Petro ini semen. Jadi ini kami izin memperkenalkan yang merimen kalau Petrokimia ini adalah salah satu BUMN di bawah Pupuk Indonesia Group. Jadi kami memproduksi produk pupuk dan bahan kimia yang lain yang kebetulan kami juga produsen pupuk yang paling lengkap ya di Indonesia. Kita memproduksi pupuk urea, ZA sampai dengan pupuk NPK macam. Juga izin kalau tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Jadi kebetulan pernah pengalaman kerja di sebelum di Petro saya sebagai quality engineer ya di LG Electronics. Alhamdulillah juga mendapatkan sertifikat Black Belt Six Sigma di LG. Kemudian juga internship di Semen Gresik dan juga internship di ini ya Pak, Nestle Indonesia di Kejayan Factory ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu barangkali ada yang pernah berinteraksi di perusahaan tersebut. Salam kenal kembali, salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya masuk di Petro sebagai marketing, kemudian sampai dengan lanjut di pengadaan procurement, sampai dengan di saat ini terkait dengan packaging dan warehousing. Nah, mungkin sebelum masuk ke skor model ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga menyampaikan bahwa di kesempatan ini harapan saya kita interaksinya dua arah ya Bapak Ibu ya, karena saya percaya bahwa tidak ada hal yang sempurna ya Pak ya, tapi akan selalu ada hal yang lebih baik. Jadi harapan saya nanti di sini kita belajar bersama, kita sharing bersama terkait dengan apa yang sudah kami terapkan terkait skor model di Petro, dan mungkin juga dari Bapak Ibu ada pengalaman terkait skor model. Sangat terbuka Pak, Bu, kita akan diskusi kira-kira seperti apa ke depannya. Karena mungkin disclaimer di awal, saya memiliki impian bahwa skor model ini bisa diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia dalam kaitannya agar ada standarisasi ya terkait dengan performance supply chain dalam beberapa jenis industri di Indonesia. Tujuan besarnya yaitu kita meningkatkan daya saing distribusi di Indonesia biar semakin lebih baik lagi ya.
Ketika kita memiliki satu parameter dan framework yang sama, ketika kita bergerak lebih cepat atau lebih intens ke depan itu akan jauh lebih mudah. Dan mungkin sebagai informasi juga Bapak Ibu mungkin juga sama-sama tahu karena pelaku logistik, salah satu tantangan besar di Indonesia adalah di logistik ya. Di biaya logistik ini kita berapa persen dari HPP produk, harga jual produk itu juga merupakan tantangan besar bagi kita. Dan di kesempatan ini saya apresiasi dan salut juga dengan Pak Yosi dan teman-teman serta Bapak Ibu yang para praktisi logistik. Kita memiliki niat yang sama, kita mengembangkan supply chain di Indonesia biar lebih baik dan kompetitif lagi untuk daya saing bangsa ke depannya. Nah, mungkin ini singkat aja Bapak Ibu, saya yakin juga sudah banyak yang tahu apa itu sih Supply Chain Operation Reference Model ya atau SCORE. Yaitu yang kenapa kami menggunakan. Jadi karena di SCORE model ini yang diciptakan awalnya oleh SCC ya, Supply Chain Council, itu memiliki atau memberikan gambaran kerangka diagnostik ya untuk mengukur performance supply chain saat ini dan juga alat benchmarking atau pembanding yang membantu perusahaan dan industri untuk membuat improvement satu sama lain di bidang supply chain. Nah, dengan adanya SCC ini di skor model ini ada kerangka-kerangka dalam proses bisnis, indikator kinerja maupun best practice untuk dapat meningkatkan efektivitas manajemen dan penyampaian supply chain. Jadi secara singkat dengan kita menggunakan skor model ini kita sudah memiliki kerangka hal diagnostik yang sama dan juga bisa kita terapkan atau bisa kita bandingkan dengan industri lain yang sejenis. Nah, ini merupakan salah satu, menurut saya ya, salah satu keunggulan dari skor model sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu tools di internal kita untuk bisa melakukan benchmarking maupun membuat transformasi dengan meningkatkan kinerja-kinerja yang seperti yang kita harapkan. Karena saya yakin setiap perusahaan pasti memiliki ini ya atribut performansi yang mungkin prioritasnya beda satu sama lain. Tapi secara kerangka umum diagnostiknya akan sama, tinggal prioritas performansi yang mana yang mungkin harus kita lakukan improvement terlebih dahulu. Nah, jadi berikutnya terkait dengan skor. Jadi skor model ini memiliki kapabilitas kunci ya untuk mengolah aktivitas bisnis perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, secara umum di skor model ini ada activity-nya mulai dari plan, source, make, deliver, return atau produk kembali dan juga enable ya untuk aktivasi. Nah, dengan key capabilities ini akan memberikan gambaran yang sama ya, gambaran yang sama terkait dengan rangkaian supply chain dari tiap-tiap perusahaan. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ERP SAP ya, SAP kan memiliki beberapa fitur kunci yang mungkin sama, yang nanti ketika kita terapkan di perusahaan lain juga akan sama bahasanya Pak Naim. Secara singkat seperti itu. Jadi dengan adanya skor model ini kita memiliki indikator performansi yang sama nanti untuk satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah di skor mengenal namanya atribut performansi ya atau skor performance atribut. Nah ini mungkin juga sudah banyak yang mengetahui. Kita izin refresh saja Bapak Ibu. Jadi indikator performansi di skor itu ada beberapa ya. Yang pertama ada reliability ya, keandalan yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan harapan. Jadi reliability berfokus pada predictabilitas hasil dari suatu proses. Matriksnya adalah ketepatan waktu, jumlah yang tepat, dan kualitas yang tepat. Nah, yang kedua adalah responsiveness, yaitu kecepatan dalam melaksanakan penugasan ya. Kecepatan supply chain dalam menyediakan produk untuk customer, itu mungkin matriks yang bisa dipakai adalah cycle time. Nah, responsiveness ini juga mungkin di beberapa perusahaan menjadi salah satu performance attributes yang mungkin akan berbeda di satu perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah agility atau kelincahan, yaitu kemampuan untuk menanggapi pengaruh eksternal, kemampuan menanggapi perubahan pasar dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, mungkin kita di bidang logistik ya, khususnya yang terkait dengan B2C yang ada variabilitas terkait demand yang cukup tinggi, agility ini akan cukup diperlukan karena dengan agility ini supply chain kita itu memiliki kemampuan batasan maksimal sampai mana dia bisa naik atau turun tanpa harus merubah performansi atau konsep yang sudah kita susun ya. Jadi mungkin nanti dalam prakteknya ini akan sangat berpengaruh atau mungkin bisa kita terapkan dalam penyusunan kontrak service level dan sebagainya. Jadi service level kita harus memiliki agility yang cukup karena disampaikan Pak Yosi tadi ya, mungkin kita semua juga ada tahu bahwa di era sekarang ini era digitalisasi dengan era dunia yang sudah mulai flat. Jadi setiap
satu peristiwa di satu negara, satu kondisi di satu negara bisa jadi akan saling berdampak dengan negara yang lainnya. Ya, oleh sebab itu dinamisasi di supply chain ini cukup tinggi. Jadi menurut saya salah satu performance atribut yang penting dalam di perusahaan saat ini adalah terkait agility ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa naik turun tanpa harus ada perubahan terkait dengan performa yang kita layankan kepada konsumen. Berikutnya adalah cost ya, biaya. Jadi di biaya ini juga merupakan kritikal ya. Bisa jadi di hal ini akan tergantung dengan perusahaannya. Ketika perusahaannya harus bermain di perusahaan dengan produk yang kebutuhannya besar di pasar atau mungkin kebutuhannya sudah stabil ya. Jadi kayak produk komoditas itu akan mainnya di biaya. Tapi untuk produk kreatif bisa jadi cost ini nggak jadi salah satu kriteria utama. Tapi apapun itu, biaya untuk mengoperasikan supply chain ini termasuk biaya tenaga kerja, material, manajemen transportasi, ini juga merupakan parameter yang harus diukur dan menjadi performance atribut. Nah, matriksnya, alat ukurnya yaitu terkait harga pokok penjualan. Yang terakhir, aset. Jadi di aset ini juga penting karena kita mampu memanfaatkan aset secara efisien ya. Jadi strategi manajemen aset dalam supply chain mencakup pengurangan inventory, insourcing sama outsourcing, kebutuhan mana yang harus kita source, outsource, mana yang harus insourcing. Itu juga salah satu parameternya akan berdampak terhadap aset dari supply chain. Nah, matriks yang diukur adalah ketepatan waktu, jumlah yang tepat, dan kuantitas yang tepat. Dan juga nanti terkait dengan biaya. Oke. Nah, berikutnya ini skor race track ya. Jadi namanya kenapa kok race track ya ini karena siklusnya ini sebenarnya kayak orang balapan kuda ya. Jadi kayak melingkar gitu ya. Tapi ini coba kami sederhanakan. Jadi di race track ini adalah tahapan-tahapan apa yang harus kita jalankan ya untuk kita bisa menerapkan skor secara optimal di perusahaan kita. Jadi nanti ini yang coba kami sharingkan yang harus kita lakukan apa. Tapi saya percaya nanti setiap perusahaan mungkin akan memiliki kebijakan dan juga perlakuan yang mungkin bisa berbeda satu dengan sama lain. Nah, di skor test track model mendeskripsikan yaitu bagaimana cara mengatur program improvement dengan skor dan metodologi pendukungnya. Nah, secara umum skor test track ini ada 5 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pre-score program step ya, yaitu menyiapkan perusahaan dalam penerapan skor model. Nah, mungkin penerapan yang satu ini juga penting ya karena ini nyangkut dengan kebijakan dari suatu perusahaan. Tapi tantangannya yang mungkin kita hadapi bersama yaitu bagaimana meyakinkan top level management untuk dapat menerapkan skor model ini secara penuh dalam satu perusahaan. Nah, ini juga termasuk yang di Petro, ini kami, saya dan tim, ini masih dalam tahapan penerapan skor tapi di lingkup saya sendiri ya, di lingkup warehousing dan packing. Karena untuk membuktikan atau meyakinkan manajemen itu juga membutuhkan waktu. Jadi penerapan skor model di tempat saya ini baru 1,5 tahunan ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi memang masih membutuhkan sedikit waktu lagi ya untuk bisa menerapkan skor menyeluruh. Karena skor model ini ketika diterapkan di satu perusahaan harus lintas departemen, lintas divisi, lintas direktorat. Jadi biar pengukurannya itu sesuai dan juga apa namanya penerapan skor activity, plan, source, make, deliver, dan itu bisa benar-benar menyeluruh dalam satu perusahaan. Tapi apapun itu, saya percaya bahwa kalau kita makan gajah, itu nggak mungkin bisa kita makan semua ya langsung ya. Jadi gimana cara makan gajah ya? Sedikit demi sedikit. Saya percaya bahwa akan lebih baik ketika kita menerapkan sedikit bertahap berkesinambungan, tapi dalam arah kerangka besar yang sama. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita harus menerapkan kondisi ideal secara langsung. Jadi itu yang kami hadapi dan tantangan, tapi saya percaya insya Allah ke depan perlahan skor model ini bisa diterima baik di perusahaan kami maupun dengan Bapak Ibu sekalian di Indonesia. Yang kedua itu set the scope ya. Jadi memahami lingkungan bisnis di perusahaan dan menentukan cakupan supply chain untuk penerapan skor model. Nah, nanti ketika perusahaan sudah menyiapkan ya setup penerapan skor model, nanti coba kita petakan kembali. Kira-kira lingkup bisnis mana perusahaan yang akan kita terapkan skor model sampai setahap mana? Apakah khusus direktorat yang terkait dengan supply chain saja atau mungkin dengan sampai ke supporting unit juga bisa kita terapkan skor model sebenarnya sangat
possible sekali ya. Jadi sepertinya misalnya di ini ya, General Affair ya, GA, itu kita penerapan skor model dalam proses sourcing dan sebagainya untuk kebutuhan alat kebersihan dan sebagainya itu juga sangat memungkinkan. Nanti tinggal bagaimana lingkup yang kita tentukan di perusahaan ini mau dihitung atau diterapkan skor model. Yang ketiga, menentukan configure the supply chain ya, menentukan matriks kinerja dan proses penerapan skor model. Nah, nanti ketika kita menerapkan skor model, nanti akan ada salah satu tantangan terbesar ya, terkait KPI ya. Jadi setiap perusahaan sudah memiliki alat ukur performansi terkait dengan sendiri ya, dengan key performance indicator atau KPI masing-masing. Sehingga tantangannya adalah bagaimana matriks kinerja baru dari skor model ini bisa inline sesuai dengan KPI atau mungkin bisa malah menambah KPI yang sudah ditetapkan. Itu menurut saya masih sangat mungkin sekali ya. Nanti kami juga akan share kira-kira penerapan skor model di unit kami dan kaitannya dengan KPI seperti apa. Ini yang coba kami sampaikan nanti. Yang keempat, optimize project ya. Jadi dengan kita menerapkan skor model, itu kita bisa menghitung dan menentukan ya performance atribut kritikal apa yang prioritas kita untuk kita improve. Nah, ini jadi tantangan juga dan juga bisa menjadi baseline ketika kita melakukan improvement project, kita bisa tentukan mana project-project yang menjadi prioritas untuk kita kerjakan. Jadi skor model juga akan sangat memungkinkan critical mana yang bisa kita set up, yang kita tentukan, yang akan kita improve. Sehingga ketika kita melakukan perbaikan itu kita dasarnya kuat, yaitu dalam rangka meningkatkan performa supply chain dari perusahaan atau dari unit dan sebagainya. Nah, di sisi kemang Bapak Ibu, salah satu idiom yang mungkin cukup sering terdengar ya. Jadi if you fail to measure, you fail to improve. Jadi ketika kita melakukan suatu improvement yang harus kita kejar awal yaitu terkait measurement ya. Jadi kita menentukan baseline awal kita seperti apa. Jadi di dunia transformasi seringkali kita langsung jumping conclusion ya. Jadi kita langsung menerapkan oh kita perbaikan ini, kita perbaikan ini tapi baseline-nya kita kurang kuat. Based on kita berdasarkan insting dan sebagainya itu mungkin kurang pas. Jadi ketika kita menerapkan skor model, kita memiliki baseline yang kuat, mana-mana yang harus kita critical, kita improve. Yang terakhir, ready for implementation, yaitu menerapkan proyek dalam portofolio dan memulai realisasi penerapan skor model. Nah, mungkin nanti ketika penerapan dan sebagainya ini akan sangat ini ya apa namanya, sangat memungkinkan sekali ketika kita start project itu kita membuat project charter dan sebagainya. Ini mohon maaf. Iya, Pak Yusi mau izin nanti. Kayaknya terakhir apa di tengah-tengah Pak ya? Saya terakhir ya Pak Yusi. Saya mohon maaf. Jadi izin ya Bapak Ibu nanti mungkin Q&A-nya kita di terakhir ya kita sharing bersama. Atau ada yang lain Pak Yusi? Ya, Bapak Ibu silakan untuk pertanyaan-pertanyaan ditulis di Q&A. Nanti akan kami berikan sesi tanya jawab ya setelah pemaparan selesai dari Pak Ari. Ya, Begitu silakan ya. Pak Ari diteruskan. Oh ya, jadi izin ya Bapak Ibu ya. Ya, Nanti direcap dulu sama Pak Yusi dan tim. Nanti kita baik. akan sama sharing-sharing ya terkait dengan apa yang bisa Ya, kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Yusi. Oke, berikutnya izin terkait dengan sorry, pre-score model yaitu ke workshop dan sebagainya. Jadi yang untuk score model ini yang bisa kita awali dengan workshop ya. Jadi workshop ini kenapa kok bentuknya bukan pelatihan ya? Workshop ini harapannya dengan kita menerapkan workshop ini kita bisa involve langsung dalam kegiatan atau penerapan skor. Kita bisa mengetahui secara detail ya untuk bisa menjalankan skor ini dengan optimal. Yang kedua adalah identify organization ya. Jadi kita mengidentifikasi organisasi kita saat ini. Jadi organisasi yang kita miliki saat ini seperti apa, titik kuatnya mana, titik kurangnya mana, sebelum kita bisa menerapkan skor ini, mana yang harus kita lakukan improvement atau persiapan secara lebih optimal, mana yang cukup sudah major. Yang ketiga yang nggak kalah pentingnya ini Bapak Ibu, stakeholder support ya. Jadi ketika pengalaman menerapkan skor ini, ketika kita tidak disupport oleh top management maupun pemegang saham ya, jadi seakan-akan kesannya kita ini ya Pak membuang biaya ya, membuang biaya. Padahal
saya percaya dengan penerapan skor ini bentuk investasi kita ya, investasi yang sifatnya bukan fisik, tapi investasi terkait dengan improvement atau sistem yang lebih baik. Jadi yang harus kita tekankan bahwa kita bisa meyakinkan manajemen atau mungkin pemegang saham atau komisaris dan sebagainya bahwa penerapan skor ini akan berdampak terhadap performansi supply chain. Nah, sebenarnya ketika kita meyakinkan stakeholder ini sangat possible sekali ya, karena ketika kita melakukan skor model itu akan ada parameter terukur terkait nilai performansi supply chain kita saat ini. Jadi nilainya berapa di atribut yang mana itu akan jadi pegangan kita. Ketika kita menyampaikan di rapat evaluation meeting setiap semester atau mungkin di akhir tahun, kita bisa menunjukkan kondisi atribut performance supply chain reliability dari PTA pada awal tahun sekian, tengah tahun sekian, akhir tahun seperti ini. Di performance responsiveness atau apa nanti bisa kelihatan. Dan ketika kita bisa meyakinkan manajemen dengan kondisi seperti itu, perjalanan ke depan itu akan jauh lebih mudah, karena yang nomor 4 ini juga harus diketahui dan butuh support oleh manajemen maupun pemegang saham. Karena ketika mengedukasi skor model juga butuh waktu dan juga butuh energi yang mungkin tidak sedikit. Nah, berikutnya identify motivation ya. Jadi di identify motivation ini kita harus memberikan motivasi ke tim kita terus menerus ya. Nah, mungkin ini salah satu autokritik ya buat skor. Ini memang harus digabungkan dengan program lain ya, atau dengan apa namanya program lain ya, program lain. Jadi kalau di supply chain itu, mohon maaf, di Six Sigma itu ada mentoring ya. Jadi kalau di Six Sigma itu ada yellow belt, green belt, black belt, master black belt dan sebagainya, itu sebagai fasilitator atau sebagai ini ya apa, agent of change, sebagai pembimbing, mentor ketika ada kendala di level di bawahnya. Karena nanti ketika melakukan skor itu akan turun ke beberapa level di teknis dan sampai ke tahapan operasional. Jadi ketika kita tidak menyiapkan ini apa, kerangka terkait pembinaan, mentoring dan sebagainya, itu akan mudah gembos ya di tengah jalan, atau mungkin ada hal-hal yang teknis yang mungkin kesulitan untuk dijalankan, itu akan sulit dapat problem solving. Jadi yang nggak kalah pentingnya adalah membuat, mungkin nggak harus struktur ya, tapi membuat program atau apa yang bisa memastikan skor model ini bisa dipahami, dimengerti, dan dijalankan dari setiap level. Yang kedua adalah set the scope ya. Ini ya kita menetapkan scope. Jadi di skor model ini cukup luas. Jadi kalau skor model ini bisa sampai lintas perusahaan, lintas geografi dan sebagainya. Nah, kita menentukan scope kita mana sih yang coba kita ukur, kita gambarkan. Nanti ada beberapa tahapan ya nanti di skor model, nanti lebih detailnya mungkin di kesempatan selanjutnya. Yaitu kita business context summary. Jadi kita membuat simulasi singkat terkait proses bisnis akan diimprove dengan model skor. Nah, ini kenapa kok penting? Karena ketika kita menyampaikan ke stakeholder maupun ke eksternal maupun ke tim kita, ketika kita membahas bisnis konteks summary itu akan lebih mudah untuk diterima. Yang kedua adalah supply chain definition matrix ya, mengumpulkan informasi latar belakang perusahaan untuk mendefinisikan cakupan project improvement. Nah, kita melihat latar belakang perusahaan kita ya, kita lihat seperti apa, kita membuat supply chain definition matrixnya seperti apa. Yang ketiga kita membuat industri comparison ya. Jadi perbandingan industri 25 perusahaan dan sebagainya. Nah, mungkin di industri comparison ini bisa jadi saat ini belum lengkap, atau mungkin nanti dari Pak Yosi ya, mungkin sudah ada database-nya. Jadi kita ketika kita melakukan benchmark dengan industri jenis ini, kita di posisi berapa sih perusahaan kita nanti ya, di top tier atau seperti apa. Nah, ini juga penting. Dan ini harapan saya pribadi sih, ketika skor model ini bisa diterima dengan cukup baik di Indonesia, masing-masing industri akan memiliki pola distribusi performance-nya masing-masing. Nah, ini yang akan jadikan Indonesia ini akan semakin bersaing lagi ke depan. Ketika kita bisa mengetahui posisi baseline kita seperti apa, maka secara nature perusahaan itu akan bergerak melakukan improvement ya, untuk mengejar di top 10 dan sebagainya. Nah, itu yang akan membuat persaingan atau juga ini ya, daya saing di Indonesia akan semakin lebih bagus lagi. Ini mungkin mimpi besar saya ya ke depan ya. Harapan kami pribadi sih kita bisa meningkatkan daya saing logistik di Indonesia biar semakin lebih baik. Yang keempat adalah geographic map, yaitu peta geografis untuk menggambarkan rantai supply chain, mengetahui area pemasok dan sebagainya. Ini biasanya geographic map ini untuk industri yang memang sifat ini ya, mohon maaf juga. Peta geografis ini bisa sampai lintas negara, bisa cukup sampai di level regional ya. Jadi tergantung dengan scope dari perusahaannya, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi
untuk perusahaan yang sifatnya lintas lintas negara dan sebagainya, seperti Airbus gitu ya, untuk perakitan di Prancis, untuk sourcingnya bisa di area Spain, di Spanyol dan sebagainya, bisa kita buat di graphic map. Nah, mungkin tapi kalau levelnya Bapak Ibu di level di regional ya, kita bisa dibuat graphic map. Tapi apapun itu, graphic map ini akan sangat membantu mengetahui penggambaran rantai supply chain secara konkret dan mudah dicerna oleh eksternal maupun stakeholder. Yang berikutnya improvement project charter. Jadi selama penerapan score model juga kita harus ada improvement project charter ya. Jadi setelah kita tahu baseline kita seperti apa, juga akan sangat lengkap sekali atau lebih disempurnakan lagi apabila kita ada program charter, project charter untuk improvement program. Nah, yang ketiga, langkahnya itu configure the supply chain ya. Jadi di sini eh, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama matrix definition, itu di matrix supply chain, di role dan KPI ya. Kita ngukur KPI dan sebagainya. Nah, di sini nanti akan saya sharing Pak terkait penerapan kami di Petro, khususnya di unit pengantongan dan pergudangan, penggabungan skor model dengan KPI. Yang kedua adalah competitive requirement ya. Jadi di bagian ini kita ada prioritas ya. Jadi kebutuhan untuk memprioritaskan matriks mana yang akan kita jadikan prioritas atau diberikan bobot ya. Jadi ada keandalan, fleksibilitas, responsiveness, biaya supply chain maupun aset. Nah, scorecard ini alat pengukuran kinerja yang digunakan untuk evaluasi efektivitas supply chain yang berlangsung. Ini scorecard ini ya nilai skor yang dibuat diukur pengukurannya. Nah, kemudian stable yourself yaitu melakukan pertemuan terkait tujuan pengantar singkat kepada tim improvement terkait skor. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita menerapkan skor ini kita juga harus ada ini apa program lain di samping skor yang untuk memastikan eh, penerapan skor ini baik secara knowledge maupun motivasi itu bisa tetap sustain ya. Jadi harus beriringan karena ketika hanya mengandalkan satu eh, program skor tanpa ada diimbangi dengan eh, struktur atau mungkin tim ya yang kuat dan solid terkait dengan pendampingan dan sebagainya, maka akan jadi pandangan tersendiri. Kemudian level 3 process diagram. Jadi di process diagram ini ada beberapa level ya Bapak Ibu ya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 dan setiap levelnya akan semakin kompleks. Setiap level akan semakin kompleks. Nah, mungkin kalau saya boleh saran ya Bapak Ibu ya. Memang bagus ya kompleks ya ke bawah, tapi harus juga dilihat dengan kita semakin banyak mengukur itu banyak aktivitas yang harus kita luangkan waktu, energi dan sebagainya. Nanti mungkin level ini bisa disesuaikan, di-adjust sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi mungkin ada beberapa proses bisnis supply chain yang harus sampai level 4 itu ya nggak masalah. Tapi ada kalanya juga untuk suatu proses yang sebenarnya simpel atau mungkin cukup di level 1, level 2 sebenarnya nggak jadi masalah juga karena sekali lagi ya kita di supply chain ini juga terkait dengan optimalisasi resources juga. Jadi harus kita pilih mana yang memang kritikal untuk kita ukur sampai level yang lebih dalam. Nah, ini optimize project. Jadi optimize project ini penting juga ya. Jadi ketika kita melakukan penerapan skor, kita harus ada project untuk meningkatkan performansi ya. Percuma kita bisa mengukur performance dari supply chain kita, tapi belum ada langkah-langkah konkret terkait dengan meningkatkan parameter tersebut. Ini saya cari bukan contoh yang saya ambil di Google ya, beberapa terkait project portfolio worksheet. Jadi diawali dari brainstorming, kemudian problem statement, tahapannya mana yang kita tentukan, dideskripsikan, nah, individual disconnect IDs, jadi matrix defect kategori dan sebagainya. Jadi intinya nanti ketika kita melakukan scoring kita ada project atau project improvement ya, optimize project untuk dapat meningkatkan parameter performance score yang kita harapkan. Jadi harapannya masih diukur. Jadi sampai di problem impact-nya seperti apa, masuk ke mana, dan juga skor prosesnya mana sih yang harus kita ukur. Dan di sini di samping kanan ada level kategori level 2 ya, dan juga beberapa kategori di level 3. Jadi memang nanti menyesuaikan ya. Jadi jangan harus terpatok skor level berapa, tapi menurut saya yang penting kita jalan dulu diterima, nanti penerapannya bisa kita sesuaikan eh, di permeasurement-nya bisa kita setting ya yang paling optimal. Nah, yang ketiga kita ready for implementation. Jadi untuk mengimplementasi ada 5 langkah ya. Define high level business requirement,
Jadi secara umum high level kebutuhan bisnisnya kita apa. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kita di industri ya, jadi di komersial itu kita mau menggambarkan dulu dari kebutuhan bisnisnya di awal seperti apa. Kemudian kita tetapkan eh, gambaran umum perusahaan dan hasil yang diharapkan dengan penerapan skor model. Nah, kemudian yang kedua kita membuat complete detail solution for technology enabled solution. Jadi melakukan analisis permasalahan, dampak potensial serta solusi atas beberapa teknologi yang diterapkan. Nah, yang di nomor dua ini kita melihat beberapa ini ya. Jadi setelah skor modelnya sudah ada, kita menggambarkan kira-kira mana sih yang harus kita gabungkan dengan teknologi ya. Karena ini kita gabungkan dengan era saat ini ya di big data management. Jadi saat ini data ini sudah big data ya, secara volume, variety, terus velocity itu sudah cukup banyak. Jadi ini menurut saya udah nomor dua ini juga hal yang cukup ini ya, cukup penting ya, karena ketika kita melakukan pengukuran itu harapannya kita bisa menerapkan teknologi dan sebagainya untuk mengukur skor model. Jadi kita skor model nggak diukur manual, tapi harus ada poin-poin yang harus bisa kita terapkan teknologi lain. Yang ketiga, configure the software ya, penyelarasan software atau tools yang akan digunakan secara spesifik untuk mengatasi kebutuhan dari ada tiga. Jadi setelah kita tahu teknologi apa yang digunakan, kita bisa mengkonfigurasikan software yang akan kita terapkan sehingga bisa ini ya Pak, bisa mengukur maupun bisa sebagai di tahapan improvement pada skor model project kita. Yang keempat, test atau pilot project ya mungkin semua sudah sama, go live and roll out ya. Jadi harapannya ini kenapa kok penting ya, karena skor ini sifatnya apa ya, siklus ya. Jadi ketika kita melakukan skor model kita ada siklus improvement project. Nah, improvement project sendiri nanti mungkin bisa banyak cara, bisa kita menggunakan Deming Cycle atau PDCE, atau juga bisa menggunakan Six Sigma dengan Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Itu merupakan metode tersendiri. Tapi intinya dalam skor model ini kita juga harus ada improvement project-nya. Jadi tidak cuma mengukur, tapi juga kita melakukan improvement sehingga kita bisa mendapatkan atau mendapatkan hasil peningkatan performansi supply chain dari perusahaan kita. Jadi skor model, terus metodologi improvement itu hal yang nggak bisa kita pisahkan. Nah ini mungkin saya sharing Bapak Ibu terkait penerapan skor di Departemen Pergudangan atau dan Pengantongan di Unit Warehouse and Packaging System di Petrokimia Gresik. Jadi ini saya share juga terkait dengan alur penerapan ya. Jadi ini nanti juga mohon review masukan ya dari Pak Yosi ya, apakah yang kita terapkan ini sudah sesuai atau belum ya dengan kaidah baku, tapi eh, dari pengalaman konsep ini yang bisa kita terapkan dan applicable ya. Jadi di skor model ini kita gabungkan dengan KPI ya. Jadi KPI di perusahaan, di level unit dan sebagainya itu kita adjustkan dengan skor model yang sudah baku. Jadi dengan skor model adjusted ini kita bisa mendapatkan nilai performansi supply chain dan juga tetap memegang KPI dari perusahaan. Nah, nanti mohon maaf nanti ketika ada adjustednya ini ada hal yang memang tidak sesuai dengan baku, tapi ini menurut saya sebagai bagian dari upaya kami untuk bisa meyakinkan stakeholder terkait dengan skor ini bisa diterapkan dan tidak harus berlawanan dengan KPI yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian data mining ya. Jadi penggalian data ini kami ada dua sumber, yaitu kita perusahaan di Petro menggunakan SAP ERP ya. Di Pupuk Nisagun menggunakan SAP ERP, mungkin dari Bapak-Bapak juga sudah banyak yang menggunakan. Nah, kemudian kami juga ada aplikasi namanya WMS, Warehouse Management System. Di WMS ini aplikasi yang kami ciptakan di Petro, yang alhamdulillah juga sudah digunakan di banyak perusahaan, di Pupuk Sriwijaya, di Pupuk Ujang. Ini kebetulan saya juga lagi workshop WMS ya di Solo dengan PT Pupuk Ujang. Juga di Pupuk Nisa, di Gudang Penyangga juga sudah menggunakan WMS dan digabungkan dengan APGX dan sebagainya. Nah, dengan data ini, data dari SAP ERP ini dan digabungkan dengan data WMS ini akan menjadi data sumber untuk pengukuran skor model yang sudah kita adjust ya. Jadi kemudian masuk ke berikutnya di data analytics ya. Jadi setelah dapat datanya kita melakukan analisis data analytics. Jadi di data analytics mungkin juga sudah banyak Bapak Ibu yang sudah menerapkan mungkin ya. Jadi terkait dengan deskriptif, prediktif, preskriptif gitu ya. Jadi di data analytics ini data-data yang sudah ada itu kita analytics juga ya. Jadi kemudian kita buat evaluasi.
Jadi ada di sini nanti outputnya yaitu nilai skor kita dan juga kita memiliki deeper evaluation untuk menentukan next project-nya seperti apa. Jadi konsepnya seperti ini ya. Ini yang kami terapkan. Tapi nanti mungkin dari Bapak Ibu ada penyempurnaan atau dari Pak Yosi dan tim terkait dengan penerapan skor model yang secara bagus seperti apa. Tapi yang kami terapkan di Petro seperti ini. Nah, kemudian untuk matriks proses perencanaan. Jadi ketika kita menerapkan skor model dan sebagainya itu ada matriks proses perencanaan. Itu kita melakukan ini ya, perencanaan itu sesuai dengan horizon atau periode perencanaan. Dan nanti mungkin setiap perusahaan mungkin bisa dibedakan beda-beda ya terkait penamaan dan juga perencanaan maupun evaluasinya. Kalau di kami adanya SNOP ya, SNOP ini horizon awalnya adalah sekitar 1 tahun. Kemudian setiap bulan kita update dan sebagainya. Nah, di sini di SNOP ini juga diturunkan ke tactical proses di tactical planning proses. Ini sifatnya weekly update interval. Jadi kalau di Open Usaha Group gitu, itu namanya DALOP ya, pengendalian operasional ya. Jadi di DALOP ini bergeraknya di sekitar 3 sampai 4 bulan untuk update sebagainya. Nah, di sini ini mungkin bisa lihat ini, Pak. Oke. Nah, jadi di supply chain ini P1 dan sebagainya ada istilah-istilah di skor model ya Bapak Ibu ya. Jadi di P3 ini ada plan, made, plan, deliver ini untuk perencanaan dan pengiriman, perencanaan untuk produksi. Jadi ini adalah istilah-istilah yang baku di skor model. Jadi ketika kita nanti diskusi atau kita improve di lintas perusahaan atau kita benchmark atau kita perbandingan performance di satu perusahaan itu kita pakai bahasa yang sama, Bapak Ibu. Kita akan pakai bahasa yang sama. Ini M ini berarti make di level 1 dan sebagainya. S ini source. Nah, jadi bahasa-bahasa ini yang akan membantu kita untuk bisa kita memiliki konsep dan bahasa yang sama ya. Jadi kalau ada ya di ERP ya SAP itu kan kita memiliki bahasa yang sama untuk modul MM, modul production dan sebagainya itu akan memiliki bahasa sama. Jadi akan enak ketika kita membandingkan atau mengimprove satu perusahaan dengan yang lain. Nah ini berikutnya terkait dengan dashboard ya ini sikap aja ya ini ada nilainya atau ini enak. Jadi ini KPI kami di pergudangan ya pengantongan di unit. Jadi intinya ada KPI ini yang akan saya terapkan ya. Nah, kemudian di KPI tadi akan saya bandingkan dengan atribut performansi ya. Jadi di atribut performansi ada 5, supply chain reliability, responsiveness, agility, cost, dan juga asset management. Nah, nanti di atribut ini di definisi atribut performansi ini ada matriks-matriksnya level 1, level 2, dan level 3. Nah, nanti di job atribut definisinya yang satu ini adalah terkait dengan performansi reliability yang di depan ya sudah terjelaskan. Jadi di matriks level 1 ini adalah perfect order fulfillment. Terus yang untuk responsiveness ada order fulfillment cycle time, di agility ada upset dan ya sebenarnya upset supply chain flexibility, upset supply chain adaptability, upset dan jadi di agility nanti berapa persen dia naik turun agility-nya tapi tanpa harus menurunkan performansinya. Untuk supply chain cost adalah total supply chain management ya, manajemennya dan COGS. Untuk di asset management adalah case to case cycle time ya. Nah, sebelum masuk ke penerapan KPI adjusted, jadi saya izin menyampaikan juga terkait dengan skop di perkami ya di pergudangan dan pengantongan. Jadi biar Bapak Ibu nanti ada gambaran pembahasan KPI atau mungkin skor modelnya kita di tahap mana. Jadi di kami Pak Bu di pergudangan dan pengantongan itu adanya di lini sini Pak, di produksi sampai di gudang ini. Nah, terlihat ya. Jadi skop kami itu di pengantongan, pengantongan kebetulan di Petro ini produksinya sekitar 6 juta ton setahun ya. Jadi kami mengantongi produk sekitar 5 sampai 6 juta ton, kemudian ada produk curah, kita kantongi, kemudian kita kelola di warehouse satu, kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah, untuk gambaran skala ya Bapak Ibu, sehari kami itu mengeluarkan barang itu sekitar 10.000 sampai 12.000 ton produk keluar dari lini satu keluar ke Indonesia seluruh Indonesia. Jadi sebagai gambaran seberapa besar ya untuk apa namanya pelayanan supply chain kami. Itu kenapa scope di skor ini menurut saya akan penting terkait responsiveness, kemudian agility ya karena
Kami ini produksinya pupuk ya Bapak Ibu ya. Pupuk ini produknya seasonal. Pupuk ini seasonal, karakteristiknya juga akan beda ya dengan FMCG ya. Kalau di seasonal ini ada beberapa titik tertentu, itu ada peak season, ada titik tertentu kita low season banget lah. Jadi kalau di musim kering seperti saat ini ada potensi penyerapan di daerah itu cukup rendah serapannya. Nah, tapi ini lagi-lagi ya, tadi sampaikan di awal juga bahwa supply chain ini sangat dinamis. Karena apa? Karena sekarang ini ternyata ada anomali cuaca yang membuat supply chain di pupuk ini juga relatif lebih stabil ya. Karena ketika ada anomali cuaca itu ternyata hujan itu nggak rata. Jadi sekarang ini saya lihat disparitas untuk tren supply chain di pupuk ini relatif nggak nggak ini ya, nggak deviasi deviasinya nggak terlalu besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mungkin karena pergerakan cuaca atau mungkin juga kesadaran dari petani menggunakan pupuk itu relatif bisa. Nah, itu mungkin karakteristik setiap perusahaan akan beda. Ini sebagai gambaran nanti ketika Bapak Ibu menerapkan skor model juga akan ada prioritas performansi mana itu akan disesuaikan dengan karakteristik dari perusahaannya Bapak Ibu. Nah, ini kita mau validasi ya KPI kita, KPI kita dengan nanti apa namanya dengan skor modelnya. Jadi KPI kami ada program investasi, realisasi biaya, realisasi pengantongan pupuk, pemenuhan order penjualan pupuk, availabilitas mesin pengantongan dan sebagainya itu akan coba kita terapkan. Nah, sebelumnya kita membuat penerapannya dulu ya. Jadi dari tadi beberapa KPI tadi ada sekitar 10 KPI tadi. Mohon maaf ada 11 ya kita lagi. 11 KPI tadi akan saya masukkan ke performance supply chain. Jadi di supply chain activity ada plan, source, make, deliver, return ya. Jadi kita petakan mana yang diikuti di plan, mana yang KPI yang ikut di source, make, dan sebagainya. Nah, setiap di KPI tadi akan ada KPI yang di perusahaan itu yang kita adjusted ya, yang kita sesuaikan ya. Contoh misalnya di investasi ya. Jadi kami ada KPI terkait investasi, terkait pergudangan dan pengontongan. Kita anggap itu sebagai bagian dari aset atau sourcing ya untuk dasar untuk produksi dan sebagainya. Kalau ada KPI terkait pengantongan, jumlah persentase jumlah tonase produk yang dikantongi. Itu nanti terkait dengan atribut performance ada reliability ya, keandalan, ketepatan waktu atas pelayanan dan sebagainya masuk ke reliability, masuk di ordernya, masuk di make dan sebagainya. Ini nanti mungkin akan berbeda ya menurut saya. Satu perusahaan akan sangat berbeda dengan perusahaan yang lain, tergantung dengan karakteristik perusahaan dan KPI dari beban dari perusahaan itu. Nah ini mungkin ada pertanyaan, kenapa kok cuma ini? Kenapa kok nggak di level yang lebih strategik lagi ya? Ini mohon maaf, memang kondisinya saat ini kami sedang approach ya, sedang proses dalam pengenalan skor dan juga pemahaman ke seluruh stakeholder bahwa skor ini bisa diterapkan di Petro. Ini kita coba kita pilot project di unit saya sendiri di warehousing and packaging system. Jadi seperti itu. Nanti secara teknis Bapak Ibu ini mohon maaf saya nggak menampilkan angka ya karena terkait dengan data confidential perusahaan. Jadi tadi ya dari supply chain prosesnya itu apa masuk di plan, source, make, deliver, atau return. Itu ada atribut performansi supply chain-nya. Jadi di plan nanti ada atribut terkait dengan supply chain cost atau juga terkait reliability terkait supply chain. Nah ini kita tempelkan. Jadi matriks kinerja ini. Jadi matriks kinerja ini adalah KPI yang sudah ada, yang sudah established di perusahaan. Saya tempelkan terhadap skor modelnya. Jadi ada beberapa misalnya ini conversion rate kantong pupuk ya ini maksudnya ini adalah losses atas kan produksi kita itu losses kantong itu berapa persen. Nah, itu jadi parameter juga. Ini termasuk biaya dalam proses activity make, dampaknya ke atribut performance cost. Ini coba kita susun. Nah, ini kebetulan untuk setup yang awal kita buat sama rata kalau untuk produksi yaitu reliability, agility, cost. Nah, ini sebenarnya akan sangat fleksibel ya menyesuaikan kondisi dan target dari perusahaan masing-masing. Nah, ketika kita sudah menerapkan bobot, kita akan melakukan selanjutnya ya. Jadi di misalnya kita membuat actual ya nilainya saat actual itu apa, batasan minimal max-nya berapa, kita melakukan normalisasi apabila diperlukan, kita kalikan dengan bobotnya tadi ya. Di 9 kali 5 ini kali ini. Ini kita dapatkan nilainya seperti apa. Kita dapatkan skor performansinya. Jadi
ini satu skor ya, nanti akan ada nilai skor performansinya dari tiap-tiap atribut. Kalau cuma satu ya berarti cuma satu. Nah, tapi nanti nilai di proses activity plan-nya kita dapat nilainya. Dan kita jahatnya seperti apa, average. Nanti kita bisa ngomong, oh di proses plan kita memiliki skor performansi sekian. Untuk di aktivitas source kita memiliki nilai sekian, mix sekian, dan sebagainya. Untuk secara general di supply chain seperti apa. Nanti ada parameter nilainya. Nah, mungkin, mohon maaf ini mungkin belum sempurna, belum seperti dengan kaidah yang diterapkan, tapi saya percaya ini awal yang baik di kami ya di Petro untuk bisa menerapkan uh, skor model secara bertahap. Harapannya juga ke depan kita bisa menerapkan secara keseluruhan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini juga ada ini ya, apa namanya? Ini juga sebenarnya subjektif ya. Jadi ketika kita mendapatkan skor performansi tadi, nanti bisa kita hitung secara periodik, kita tentukan skor mana yang kita jadi prioritas untuk perbaikan. Ini kami anggap untuk nilai skor yang di bawah 60 itu sebagai parameter kritikal yang harus kita lakukan improvement. Untuk 60 sampai 80 itu di prioritas yang kedua, yang ketiga ya kalau sudah bagus ya relatif belum perlu apabila kita melakukan perbaikan. Nah, ini skornya sendiri juga bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, tergantung di tiap-tiap perusahaan. Dan ini juga mohon maaf, ini angkanya saya angka dummy ya, 60, 80 dan sebagainya, karena ini juga terkait confidential rahasia perusahaan. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa terserah perusahaan mau mana yang parameter yang diukur, tapi yang jelas parameter skor ini, batasan ini bisa jadi acuan guideline kita mana yang harus dilakukan perbaikan, mana yang enggak. Nah, mungkin itu mohon maaf ini panjang ya. Jadi itu sekian yang dapat kami sampaikan, kita sharingkan terkait dengan skor model dan penerapannya di petrokimia. Mungkin belum sempurna, dan di kesempatan ini kami juga mohon sharing dan diskusi dari Bapak Ibu sekalian. eh, dan impian saya ke depan skor model ini bisa kita terapkan bersama di Indonesia. Mungkin itu Pak Jesse, saya kembalikan Ya, ke Pak Yesi terima dan ya. kasih. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ari atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat memberikan inspirasi bagi kita semua tentunya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini ya. Di antaranya mungkin ya. Satu adalah skor itu bisa mengembangkan key capabilities yang terdiri atas proses-proses terkait dengan plan, source, make, deliver, return, dan enable. Yang pertama. Yang kedua, skor mempunyai beberapa performance attribute ya. Komprehensif ya, cukup komprehensif. Organisasi dalam hal ini dapat menyesuaikan tentunya ya. Seperti halnya kita lihat di PT Petrokimia Gresik sudah menyesuaikan dengan penggunaannya berdasarkan strategi bisnis ya masing-masing organisasi. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat tadi ternyata di Petrokimia Gresik ini sudah menerapkan skor restrict ya model, di mana kita mendapatkan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi program improvement di dalam skor agar dapat tentunya mencapai sasaran yang kita inginkan. Baik, kita akan coba masuk sekarang kepada sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian. Sobat Improvement, cukup banyak pertanyaan sudah kami terima di sini. Kami akan mencoba untuk memilih pertanyaan yang masuk ya. Kami akan mengingatkan lagi juga ya Bapak dan Ibu sekalian Sobat Improvement agar menggunakan format fitur Q&A-nya adalah nama, kemudian perusahaan dan pertanyaannya. Seperti itu. Ya, namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan informasi mengenai international seminar dengan tema Driving Supply Chain Excellence Using Supply Chain Operations Reference atau SCORE yang akan kita selenggarakan pada tanggal 12 November tahun 2024 ini. Dan di sini kami mengundang langsung pembicara langsung dari SCM. Untuk itu kami persilakan Sobat Improvement yang tertarik ya, silakan untuk mendaftarkan ya. Beberapa hal ya, Sobat Improve, di sini kami juga menyelenggarakan beberapa public training yang terkait dengan sertifikasi dan training EPICS. Yang pertama adalah EPICS CLTD. EPICS CLTD ini akan diselenggarakan 1 sampai 6 September. Kemudian berikutnya adalah EPICS CSCP 23 sampai 27 September dan juga ada EPICS PIM 28 sampai dengan 31 September. Ya, kami persilakan juga buat rekan-rekan Sobat Improvement yang tertarik bisa mendaftar.
Kemudian kami juga menginfokan di sini, PKM Consultant juga menawarkan ya beberapa in-house training yang tentunya bisa training kalau kita berbicara bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi ya. Dalam hal ini kita ada beberapa jenis training seperti mulai dari supply chain management, S&OP, demand management, procurement, export import, negotiation, inventory, PPIC sampai dengan effective warehouse management. Ya. Tidak lupa kami juga menginformasikan berita yang cukup penting ya buat Sobat Improvement bahwa untuk rekan-rekan yang hadir di sini, Sobat Improvement, baik peserta maupun perusahaannya nanti berhak mendapatkan diskon 10% untuk ikut public training yang akan kita selenggarakan pada tanggal-tanggal ini ya, di sekitar bulan Agustus dan juga di bulan Mei ya, hingga Oktober. Mulai dari negotiation, reduction cost, effective inventory management, supply chain management, dan juga effective warehouse management. Silakan nanti bisa menghubungi nomor WA yang kami tampilkan pada slide ini. Baik Sobat Improvement, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya, kami akan memilih. Kebetulan di sini tadi ada pertanyaan yang pertama ya, kami bacakan di sini ada Bapak Muhammad Ibnu Ruslan dari Gartner yes. Mohon dijelaskan contoh skor model seperti apa dan supply chain itu mulainya dari manakah? Apakah dari pembelian sampai pengiriman? Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi ya Pak Arif, kira-kira scope daripada bisnis proses yang ada di skor ini seperti apa? Mungkin itu dulu, silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Yosi, terima kasih Pak Ibnu Ruslan terkait Muhammad dengan Ibnu Ruslan. Muhammad Ibnu Ruslan, terima kasih Pak. Jadi izin Pak menyampaikan terkait dengan contoh skor model seperti apa ya. Jadi maksudnya skor model seperti apa ya. Izin mungkin menyampaikan terkait dengan penerapannya ya di Petrokimia Gresik Bapak Ibu. Jadi di skor model ini pakai sharing lagi atau gimana Pak? Atau cukup? Sharing lagi aja. Jadi, Boleh. jadi izin Pak, jadi di skor model penerapannya itu di petrokimia ya. Jadi yang pertama skor model ini akan membantu kita untuk melakukan pengukuran ya, pengukuran terkait dengan performansi supply chain yang ada di perusahaan kita atau unit yang sedang coba kita ukur. Nah, di skor model ini akan ada sedikit tantangan ketika ada KPI dari existing dan sebagainya. Jadi akan ada tantangannya apakah KPI ini harus kita ganti atau KPI ini harus kita eh, hapus, kita malahkan masukkan skor model atau seperti apa. Nah, tapi ini menurut saya akan sangat fleksibel di tiap perusahaan masing-masing ya, karena setiap perusahaan juga memiliki kebijakan masing-masing. Dan di sini yang kami ambil yang di Petro, karena kita sifatnya masih introduce dan juga pengenalan ke stakeholder, jadi KPI yang ada ini akan tetap kita pakai, tapi kita adjustkan ke skor model yang sudah kita susun. Nah, skor model ini Pak, ketika kita terapkan, kita ukur, itu kita akan memiliki gambaran yang lebih lengkap terkait dengan performansi supply chain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika skor model ini uh, sudah kita terapkan, kita bisa mendapatkan benchmark dari industri sejenis. Jadi industri sejenis yang lain itu memiliki skor rata-rata berapa dan seberapa. Nanti akan ada kurva distribusi ya, performansi dari tiap jenis industri tadi. Kita akan bisa lihat, oh posisi kita sekarang di mana, di kuarter 1 kah, atau di kuarter 2 atau seperti apa. Jadi akan menjadi dasar atau malah sebagai ini ya, evidence yang kuat bagi kita untuk bisa melakukan improvement atau mungkin malah transformasi revolusi terkait dengan supply chain yang ada di perusahaan kita. Jadi skor model ini akan sangat membantu kita untuk bisa mendapatkan seperti apa. Nah, yang kedua, dalam supply chain itu skor model sampai di mana? Mulai dari apakah dari pembelian atau sampai ke pengiriman? Benar Pak. Jadi di skor model ini kita alur supply chain itu mulai sampai dari procurement-nya juga ya. Jadi sampai di pengadaannya terlebih dahulu ya. Jadi di supply chain score model ini ada terkait dengan source juga ya. Source. Jadi aktivitas source ini adalah aktivitas terkait dengan pengadaan bahan baku dan sebagainya. Nah, sampai dengan ke pengiriman terakhir di produk.
sampai di end user customer bisa. Nah, tapi tadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tergantung kebijakan yang diterapkan ya. Apakah kita mau ngambil semuanya atau kita menerapkan di parsial di satu titik dulu atau seperti apa, itu akan menjadi ini ya pilihan dari tiap-tiap perusahaan. Tapi kalau dari saran dan pengalaman saya Pak, ketika kita menerapkan secara holistik semuanya itu akan, yang pertama akan take time, yang kedua butuh resource yang nggak sedikit, yang ketiga juga effortnya juga besar ya, karena kita harus bisa meyakinkan seluruh stakeholder, kita performasi kita sama, kita menerapkan skor model. Nah, kalau saya boleh saran Bapak Ibu akan lebih bijak ketika kita menerapkannya itu sebagai pilot project dulu ya. Jadi kalau saya di improvement itu saya mesti small win dulu ya, small win dulu. Kita pegang small win, kita expand perlahan-perlahan sampai dengan kita bisa secara signifikan kita bisa menerapkan transformasi tadi. Jadi mungkin itu Pak Muhammad. Eh, Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ya. Pak Yus. Baik, terima kasih Pak Ari atas tanggapan atas pertanyaannya. Baik, izin kami untuk melanjutkan. Di sini ada pertanyaan dari Pak Joni Zulkarnain dari PT Otsuka Indonesia. Beliau menanyakan bagaimana metode memberikan bobot pada supply chain measurement. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Pak Ari tadi sempat menjelaskan ada beberapa bobot yang diberikan pada saat kita menentukan ya untuk masing-masing atribut performance-nya. Seperti itu. Terima kasih Pak Zulkarnain, Pak Yosi. Jadi izin kita buka slide bareng-bareng ya, kita sharing terkait dengan pembobotan. Nah, ini ya, sudah itu sudah tampak ya di Bapak Ibu sekalian ya terkait Ya. dengan bobot. Nah, bobot ini juga erat kaitannya dengan stakeholder kita ya Bapak Ibu. Jadi karena ini KPI ini akan menjadi pegangan kita, pedoman kita, baik untuk evaluasi atau juga service level di proses bisnis setelah kita ataupun sebelum kita. Jadi itu jadi bentuk kompromi atau mungkin bentuk ini ya Pak, kebijakan atau kesepakatan bersama. Nah, ini kalau yang saya contoh Pak ya Bapak Ibu ya terkait dengan MIC ya atau production ya kalau di kami ya bahasanya produksi dan sebagainya. Nah, ini kalau di proses bisnis kami di Departemen Pergudangan dan Pengantaran ini adalah unit proses setelah dari proses pabrik ya, dari factory ya. Jadi dari plan pabrik, pabrik NPK, urea, ZA dan sebagainya itu memiliki KPI terkait dengan eh, tonase produksi. Nah, ini kami kenapa kok reliability, agility cost ini kami samakan. Ini jadi kami akan memberikan kenyamanan yang sama dengan proses bisnis sebelum kami karena memastikan bahwa secara reliability, agility, dan juga cost ini insya Allah akan beriringan. Jadi kalau cost ini terkait dengan KPI yang berdampak terhadap manajemen ya, jadi ke pemegang saham dan sebagainya itu kami juga terapkan bahwa ini sama. Jadi ini akan menunjukkan komitmen di unit kami bahwa secara reliability terkait pencapaian produksinya maupun secara availability mesin pengetahuan kami itu imbang bahkan cost. Jadi nggak ada kesan bahwa unit pergudangan pengetahuan lebih menguntungkan masalah biaya penghematan dan sebagainya sehingga mengurangi reliability keandalan dari pengetahuan karena pengetahuan ketika tidak terjaga maka proses bisnis sebelum kami akan terhambat karena KPI dia terkait dengan tonase produksi. Nah itu ini sifatnya adjusted ya Pak Zulkarnain. Jadi memang menyesuaikan seperti apa. Nah ada beberapa kasus seperti di ini plan ya di plan. Jadi realisasi anggaran biaya operasional ini jadi di unit kami ini kebetulan juga ngelola anggaran cukup besar ya. Jadi cukup besar di atas 100 miliar lebih lah. Jadi itu menunjukkan bahwa prioritas saya untuk cost ini juga cukup tinggi. Kenapa kok bobotnya saya tinggikan? Jadi sebagai bahan informasi dan juga komitmen kepada manajemen bahwa cost ini akan menjadi prioritas saya pertama ketika menjalankan suatu perencanaan. Yang kedua terkait dengan health safety and environment ini juga bukan berarti nggak penting ya Bapak Ibu ya, tapi tetap kalau saya pribadi ini adalah proses bisnis yang harus komersil. Jadi ketika kita ngomongin biaya atau anggaran itu harus prioritas utama dibandingkan yang lain terlebih dahulu karena percuma ketika bisnis kita nggak sustain itu akan berdampak ke yang lainnya juga. Jadi ini mungkin ini preferensi masing-masing ya Pak Zulkarnain. Tapi prinsipnya bobot ini bisa bisa menyesuaikan sesuai dengan unit kita maupun kebijakan dari perusahaan kita masing-masing. Jadi nggak, kalau saya sih nggak saklek ya, tapi nggak tahu nanti mungkin Pak Yosi
secara ketentuan buku seperti apa, tapi yang kami terapkan di PP seperti ini. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ari. Tadi pertanyaan dari Pak Joni Zulkarnain, Otsupa Indonesia, dan ada pertanyaan yang sama sebetulnya dari Ibu Nur Febrianti Sasmita. Oke, baik, masih ada waktu. Kami akan mencoba beberapa pertanyaannya lagi. Di sini ada pertanyaan yang saya pikir cukup menarik ya terkait dengan tren supply chain terkini saat ini ya, itu mengenai sustainability. Ini dari Bapak Ahmad Maulidina ya, Bapak Ahmad Maulidina ini bertanya memberikan apresiasi ya tadi Bapak Ahmad Maulidina memberikan apresiasi pada Pak Ari bahwa terima kasih atas prestasinya terutama dijelaskan tadi mengenai kaitannya tentang enable dari proses core. Mungkin bisa dijelaskan di sini lebih jauh mengenai enable proses core yang menjadi bisnis proses salah satu bisnis proses core, misalnya terkait validasi tujuan dari dampak sustainability dengan stakeholder lain. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Ya. Mohon maaf ada pekerjaan. Jadi ini Pak, Bu, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya. Jadi memang di enable itu salah satu activity ya yang mungkin memang dia munculnya di terakhir-terakhir ya. Jadi kenapa kok itu bukan di prioritas utama, tapi menurut saya juga penting karena dengan adanya di enable itu terkait dengan sustainability dari bisnis itu bisa berjalan ya. Jadi pertanyaannya tadi terkait ini ya, pentingnya enable ya. Jadi di enable itu akan memastikan bahwa proses yang sudah kita susun, score model ini bisa tetap sustain. Khususnya terkait dengan isu-isu yang mungkin terkini di supply chain ya. Seperti tadi disampaikan dalam pertanyaan terkait dengan lingkungan maupun dengan aspek sosial itu juga penting. Jadi mungkin itu ya Pak Jesse ya Bu. Ya, kalau saya membaca mencerna pertanyaan beliau ini terkait dengan salah satu bisnis proses yang ada di Score yaitu enable dari proses Score. Apakah ada kaitannya dengan proses tersebut, kaitannya dengan validasi tujuan dari dampak sustainability. Jadi mungkin seperti itu kali Pak ya. Iya, benar Pak. Jadi di enable itu akan berdampak terhadap di sustainability-nya ya. Jadi ketika kita menerapkan di Score, salah satu aktivitas enable ini akan memastikan ya setiap aspek di activity yang tadi itu bisa jalan ya. Jadi dengan adanya enable itu kita bisa memastikan kontinuitas atau sustainability dari proses Score kita secara keseluruhan. Jadi mungkin bisa dijawab nggak ya? Jadi anggap nggak ya? Jadi kalau enable itu ketika enable itu nggak jalan, itu akan berdampak terhadap eh, ini ya apa namanya proses activity Score yang lain. Mungkin gitu Pak Yusi. Baik, terima kasih Pak Ari atas pemaparannya tadi ya. Oke, berikutnya maaf kita masih ada waktu ya. Pertama mengenai pertanyaan berikutnya ini adalah dari PT CMWI. Apakah skor dengan evaluasi kinerja pemasok sama? Jika sudah ada evaluasi kinerja pemasok, apakah masih dibutuhkan implementasi skor? Jadi mungkin di perusahaan ini sudah diterapkan evaluasi kinerja pemasok. Pertanyaan mungkin lebih saya coba summarize, apakah di skor sudah ada juga terkait hal tersebut ya? Mungkin apakah lebih komprehensif mungkin kali Pak ya? Itu mungkin pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya Pak. Jadi menariknya ya di skor model ini kita yang pertama kita bisa melakukan benchmark ya terkait dengan komputer yang lain. Tapi ini izin saya share sedikit ya Pak. Bisa ya ditampil tadi. Jadi di skor model ini eh, dari bawah misalnya sudah ada ini apa parameter untuk mengukur performa dari supply chain, dari pemasok ya. Nanti akan masuknya di source tadi ya. Di source sendiri nanti akan bisa ter breakdown Pak. Jadi di evaluasi dari pemasok ini apakah masuk di reliability-nya, di responsifnya, atau di agility seperti apa. Jadi coba dibandingkan evaluasi kinerja pemasok yang sekarang ini sudah dijalankan, Bapak Ibu, itu apakah sudah menyangkut ke 5 aspek yang ada di sini. Jadi misalnya tadi ya, kalau evaluasi terkait dengan pemasok, terkait reliability, terkait dengan on time delivery-nya seperti apa, apakah sudah terukur belum. Terus kalau misalnya dari segi responsiveness, kira-kira kecepatannya dia itu apakah sudah
sesuai dengan harapan atau kebutuhan dari service level dari perusahaan Bapak Ibu. Ya. Dari segi agility, nah kira-kira ketika performansinya yang existing ini sudah pernah ngukur nggak kira-kira agility dari kita? Jadi misalnya gini, dari Bapak pesennya itu kontraknya 1.000 ya, tetapi ketika kita naik 20%, 1.200 itu apakah vendor kita ini bisa ngikuti tanpa harus ada extra charge. Jadi agility itu menunjukkan bahwa supply chain kita semua itu bisa agile, bisa naik atau turun atau mungkin 1.000 kontraknya, tapi ketika kita kebutuhannya turun jadi 800, itu kira-kira dia dampak nggak ke biaya yang dia tawarkan ke kita, itu juga bisa kita ukur. Nah, agility dari vendor kita seperti apa, atau mungkin dari segi cost atau aset yang bisa kita ukur seperti apa. Jadi akan lebih lengkap mungkin ya saya izin usul dari yang sudah ada performansi terkait vendor evaluation tadi dibandingkan dengan aspek supply chain dari skor ini. Kalau sudah lengkap ya alhamdulillah tinggal kita masukkan. Kalau belum malah jadi referensi kita. Oh berarti kita harus mengukur tambahan nih. Tambahan vendor evaluation seperti apa. Mungkin gitu sih Pak. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebetulnya masih banyak sekali ya pertanyaan, cuman karena mohon maaf sekali rekan-rekan Sobat Improvement karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan bisa kami jawab pada kesempatan ini. Namun kami mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ari, luar biasa sekali atas kesediaannya untuk hadir, memberikan materi yang sangat-sangat wow dan sangat-sangat menarik ya. Baik, Sobat Improvement sekalian, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara webinar ini. Karena waktu yang terbatas, kita akan segera mengakhiri webinar ini. Untuk meningkatkan kualitas webinar kami ke depan, kami mohon kesediaan Sobat Improvement untuk dapat mengisi pulang yang tampil di layar Anda saat ini. Saran dan masukan yang Sobat Improvement berikan, ini akan sangat berharga sekali bagi penyelenggaraan webinar kami. Tidak hanya itu, Sobat Improvement juga berhak mendapatkan e-certificate dengan mengisi polling evaluasi tersebut. Ya.
Baik, terima kasih Sobat Improvement yang sudah mengisi polling evaluasi. Izinkan kami juga menyampaikan di sini, Sobat Improvement, bahwa ASCM atau Association for Supply Chain Management telah mengeluarkan versi terbaru dari SCORE yang dikenal dengan nama SCORE DS atau SCORE Digital System. SCORE telah mengalami perubahan signifikan untuk mengakomodasikan perubahan yang terkait dengan supply chain. Sobat Improvement yang tertarik bisa mengakses secara gratis melalui QR code yang kami tampilkan di layar ini ataupun melalui link yang kami put di sini ya, score.ascm.org. Di link ini juga nantinya dapat Sobat Improvement ikuti untuk free online course. Yang tertarik ya, silakan. Bagi Sobat Improvement, hanya dengan mendaftarkan akun ASCM maka Sobat Improvement dapat mengikuti free online course untuk SCORE secara gratis. Baik, untuk Sobat Improvement yang ingin melihat webinar-webinar kami sebelumnya, Sobat Improvement dapat mengunjungi YouTube channel PKM Consultant melalui link yang kami tampilkan di layar ini. Dan juga di sini yang perlu kami informasikan adalah bahwa seminar hari ini dapat Sobat Improvement saksikan kembali melalui YouTube channel PKM Consultant. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika rekaman webinar hari ini sudah di-upload. Untuk materi webinar hari ini juga dapat Sobat Improvement download melalui link yang tertera di layar. Baik, Sobat Improvement sekalian, sebelum saya akhiri acara webinar ini, saya mewakili PKM Consultant beserta dengan narasumber Bapak Ari Primantara dan tentunya PT Petrokimia Gresik. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga pada para Sobat Improvement sekalian. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat buat kita sekalian. Dan jangan lupa Sobat Improvement bahwa webinar ini merupakan webinar pertama dari rangkaian free webinar yang kita jalankan setiap bulan hingga final event international seminar kami pada nantinya bulan November tahun 2024. Saya Yozi Samsubar pamit undur diri, sampai jumpa di event-event PKM selanjutnya. Salam Improvement. Terima kasih.